Hai semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading. Jadi energinya bisa resonate bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate berarti energinya untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain. Jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini, sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat. Itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya buat teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Oke. Untuk di tema video kali ini yaitu pesan yang ingin dia sampaikan padamu. Nah, jadi buat kalian semuanya yang merasa ingin tahu sebenarnya apa sih gitu. Sesuatu yang sebenarnya dia sembunyikan gitu, dan sebenarnya apa hal yang ingin dia katakan pada kamu gitu. Jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti pick a card reading kali ini dan jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini. Oke, seperti biasanya, Clarissa akan menebarkan 3 pilihan kartu ya. Dan dimana nanti ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman semuanya sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini. Oke, kita coba langsung saja. Kita shuffle kartunya dan kita coba gitu. Kita cari kartu yang benar-benar energinya sesuai sama kalian, oke? Jadi nikmati aja, santain aja, oke? Kita ambil sisi positifnya ya. Dan ingat gitu, namanya ini juga general reading, jadi nggak semua orang bisa cocok sama readingan aku gitu. Apabila memang cocok, ya berarti memang energinya buat kalian gitu. Dan jika dirasa memang tidak cocok berarti bukan untuk kalian gitu. Dan ingat ya teman-teman semuanya, ini tidak berlaku dalam artian tuh kalian zodiaknya apa. Karena di sini aku readingnya itu selain timeless juga bersifat all zodiak gitu, all horoskop. Jadi buat kalian yang misalnya bidang zodiaknya Aries, Virgo atau Libra, apapun semuanya kalian bisa ngelihat readingan aku. Oke, kita coba lihat sampai kita benar-benar mendapatkan kartu yang memang energinya sesuai sama kalian tentang pesan yang ingin dia sampaikan padamu. Oke, satu kartu terbuka. Wow, di sini ada kartu The Devil kelihatan. Ini sebenarnya lebih ke baca ke kamu ya. Oke, terus yang kedua, di sini ada kartu Knight of Pentacle. Oke, kita ambil yang atas. And gini. Oke. Nah,
Oke ya teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu. Dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman gunakan intuisi kalian, pilih saja kartu mana yang menurut kalian mewakili isi hati kalian. Apabila kalian bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian sekiranya bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading, jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan pile. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 3, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 2. Sah-sah saja karena general reading, fun reading ya. Memang terkadang energi kita juga ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain, jadi nggak apa-apa. Dan buat kalian semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian jangan buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian benar-benar yakin akan ngedapetin kartu mana yang menurut kalian mewakili isi hati kalian, oke? Dan buat teman-teman semuanya yang sudah merasa memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu, oke? Untuk kartu yang ketiga dan kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita mencoba akan memfokuskan energi kita pada kartu yang nomor 1, oke? Sekarang kita coba and then kita coba shuffle pesan yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Oke, di sini terlihat secara nyata dan jelas. Oke, di sini kelihatan dari kartunya ada kartu The Fool, ada kartu Four of Pentacle, menggambarkan tentang diri dia sih sebenarnya. Yes, nggak bisa konsisten kayaknya karena di sini ada kartu Six of Pentacle gitu. Oke. Wah, langsung 2 kartu terbuka sepertinya. 1, 2, 3, 4, 5. And then kita coba lihat juga. Oke, satu kartu di sini ada kartu Ten of Pentacle. Ada kartu Knight of Wands. Ada kartu Pack of Cup. Oke. Terus juga di sini ada kartu Knight of Swords. 1, 2, 3, 4. Di sini ada kartu Eight of Pentacle. 1, 2, 3, 4, 5. And then aku coba lihat juga untuk kartu yang lain. The Something of People. Wah, tiba-tiba nih nyelonong aja. Pesan yang ingin dia sampaikan kepada
kamu. Wow, ada kartu Knight of Coins. Terus ada kartu King of Coins. Kalau di kartu versi tarot yang baru ini namanya coin gitu. Tapi kalau yang dulu versi klasik pasti namanya itu pentacle. Di sini ada kartu The Star. Oke. Di sini ada kartu Strength. Kurang number 1 and Six of Cup. Oke. Ada energi biru ya di sini. Oke. Berikan waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa menarik energi teman-teman semuanya secara kolektif ya. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu tentang pesan yang ingin dia sampaikan kepadamu itu seperti apa gitu. Aku di sini ngelihat sepertinya orang ini tuh kayak memang ada sebuah something gitu ya, atau sesuatu hal tuh yang kayak saat ini kamu ngerasanya itu ada hal yang berusaha dia sembunyikan dari kamu. Dan di sini aku juga ngelihat bahwa orang ini sepertinya kayak ada rasa energi kayak mulai bosen sama kamu gitu, sehingga timbullah gitu perubahan dari diri dia gitu. Karena akibat dia merasa mungkin bosen sama kamu, mungkin jenuh sama hubungan kamu gitu. Dan di sini aku nggak bisa menyalahkan kamu, karena di sini aku juga ngelihat bahwa memang diri orang ini tuh bisa dibilang tuh kayak belum bisa berpikir secara konsisten, belum bisa mencukuri apa yang sudah diberikan sama Tuhan gitu. Jadinya apa gitu, ya orang ini selalu berpikir kurang dan kurang gitu, padahal intinya tuh uh, orang ini udah berhasil ngedapetin kamu. Ini tuh kayak bentuk rasa syukur yang sangat spesial loh gitu, karena nggak semua orang gitu bisa menerima sikap dan sifat dia yang tiba-tiba itu seolah-olah kayak angin-anginan gitu. Kadang kamu ngelihat sisi baiknya dia gitu, di sisi lain kadang kamu ngelihat emosi dia, kecuekan dia, bahkan rasa dingin dia terhadap kamu. Ini yang membuat kamu cukup merasa pusing dan merasa sebal gitu. Karena apa? Ya kamu merasa bahwa seolah-olah kayak perasaan dia terhadap diri kamu ini nggak stabil gitu. Dan yang bikin kamu ngerasa aneh gitu, kenapa kayak orang ini tuh akhir-akhir ini tuh kayak ada something gitu ya, ada sesuatu hal yang berusaha dia tutup-tutupi di hadapan kamu gitu. Intinya tuh kayak kamu ini nggak boleh tahu lah gitu apa yang sebenarnya disembunyikan di balik hati dia itu seperti apa, tentang perasaan dia ke kamu kah gitu, atau mungkin memang orang ini tuh kayak memiliki sesuatu hal, sebuah rahasia besar, atau mungkin bomnya dia gitu yang kamu itu kayak nggak boleh tahu, ya nantinya kalau misalnya kamu tahu gitu ya bom itu berarti meledak gitu. Jadi kayak orang ini tuh bener-bener introvert banget, bisa dibilang tuh kayak pinter ngejaga rahasia banget gitu, dalam artian biar kamu nggak tahu gitu loh. And aku di sini juga ngelihat bahwa memang aku ngelihat bahwa orang ini tuh bisa dibilang tuh kayak em, baik sih gitu, kelihatan baik covernya gitu. Tapi sebenarnya di dalam hati dia itu kayak bagaikan devil ini gitu. Jadi kayak seolah-olah ya orang ini ingin ngedeketin kamu, memang kayak awalnya kayak dia ingin memiliki sebuah pencapaian gitu. Entah ada sesuatu hal yang memang ingin dia dapatkan dari kamu gitu, baik dari materi atau memang kayak seneng aja dapet kamu gitu, atau memang ya orang ini memang kayak memiliki maksud dan tujuan yang kurang bagus, mungkin kayak cuma untuk kesenangan dia doang gitu, untuk fantasi dia doang, entah bagaimana gitu. Dan di sini yang saya lihat yang terburuknya adalah kamu menjadi korban gitu, korban dari budaknya dia gitu. Budak apa gitu, ya budak permainan cinta dia gitu. Karena apa, orang ini nggak serius, karena cuma tujuan hidup dia hanya untuk main-main gitu, sedangkan kamu gitu, maksud dan tujuan kamu sebenarnya ingin ini tuh kayak membangun sebuah hubungan dengan komitmen dan tahapan tuh yang kayak serius gitu. Itu yang kamu harapkan, tetapi nyatanya apa gitu, justru kamu terjebak sama sebuah permainan cinta yang dia buat sendiri. Bisa dibilang orang ini tuh kayak player of love lah gitu, jadi kayak bisa dibilang tuh kayak pemain cinta banget gitu. Dan kamu mungkin kayak akhir-akhir ini ya sempat ngerasa curiga sih gitu, bahwa orang ini tuh kayak kamu merasa
ada sesuatu yang ganjel deh gitu dari diri dia gitu, karena kayak nggak kayak biasanya aja gitu nih orang sama kamu gitu, yang mungkin awal mulanya kamu dalam artian tuh di awal gitu kamu banyak senyumnya sama dia gitu, kamu banyak ngerasa bahagia sama dia, tapi akhir-akhir ini kamu dibikin ngerasa cemas mulu sama dia gitu, dibikin kayak merasa ini tuh kayak nih orang ada yang nggak beres nih gitu, pasti ada sesuatu hal gitu yang sebenarnya tuh dia simpen gitu. Dan di sini memang aku lihat bahwa orang ini tuh kayak sebenarnya ingin, kalau misalnya dia boleh jujur gitu, orang itu kayak ingin meninggalkan kamu itu secara perlahan, tetapi mungkin karena saking baiknya kamu sama dia, jadi kayak orang ini tuh kayak nggak bisa, intinya tuh kayak pesan yang dia yang udah dia rencanakan tuh kayak nggak nyampe gitu, untuk ini tuh kayak untuk dia omongkan di hadapan kamu secara transparan gitu. Jadi kayak di sini sebenarnya orang ini tuh kayak memang kayak maksud dan tujuan dia tuh kayak udah kebaca banget bahwa ingin meninggalkan kamu itu secara perlahan, bukan berarti yang kayak bener-bener gini loh, ini tuh kayak ninggalin kamu langsung plus hilang gitu, bukan, tetapi kayak intinya tuh kayak ngebuat kamu ngerasa biar benci sama dia, biar ngerasa kamu itu jenuh sama dia atau bagaimana gitu. Sehingga kan kalau misalnya kamu udah ngerasa jenuh, udah ngerasa ini tuh kayak capek akan sifat dia yang gini-gini aja gitu, pasti kayak lambat laun cinta kamu akhirnya tuh kayak memudar gitu. Dan setelah kamu benar-benar udah memudar gitu, ini orang baru beraksi akan meninggalkan kamu gitu. Dalam artian kan kayak seolah-olah kayak kamu ini orang udah nggak bisa diharapin lagi sih gitu. Jadi kayak keinginan dia itu sebenarnya seperti itu. Tapi di sini adalah selainnya kamu itu, kamu bukan tipe orang yang gampang move on gitu, gampang berpindah hati gitu. Dan apalagi bisa dibilang hubungan kalian juga belum hubungannya cukup lama sih gitu. Bisa dibilang tuh masih bisa kehitung sama hitungan jari. Tapi ya memang di sini aku melihat memang kamu udah terlanjur jadi korban budak permainan cinta dia sih gitu. Jadi kayak seolah-olah di sini kamu saat ini tuh banyak menahan tentang segala beban yang saat ini tuh apa ya, masih itu kayak menjadi kendala di dalam hidup kamu, dan seolah-olah kayak kamu ini nggak mau diganggu dulu gitu, nggak mau diganggu sama lingkungan sekitar deh gitu. Intinya tuh kayak nggak mau diganggu sahabat kamu atau mungkin mungkin apa gitu, ya it's okay, kamu masih menghargai mereka, dalam artian mungkin ketika teman kamu WA kamu ya kamu berusaha membalas, mungkin apabila kayak teman kamu telepon kamu ya kamu berusaha mengangkat gitu. Tapi kayak nantinya tuh kayak kamu sebenarnya tuh ingin, dalam artian tuh ingin berkomentar sih gitu, aku ingin sendiri terlebih dahulu gitu, karena jujur hati dan perasaanku saat ini tuh kayak sedang ngerasa capek gitu. Karena apa ya, ini orang ternyata bener-bener orang yang salah loh gitu, orang yang aku kenal memang good gitu ya, good boy, ternyata bad boy. Aku di sini juga ngelihat bahwa memang sih gitu, kamu bukan tipe orang yang ekspresif gitu. Dalam artian tuh ekspresif mengimplementasikan tentang kesedihan kamu. Terkadang kan ada seseorang itu yang gampang gitu mencurahkan atau mencurhatkan tentang isi hati dia, apalagi nih orang itu tentang galau gitu. Kamu nggak, bukan tipe orang yang ini tuh kayak show up gitu, terlalu melihatkan tentang sisi kesedihan kamu di hadapan siapapun gitu, baik keluarga kamu, baik lingkungan sekitar kamu ataupun sahabat kamu gitu. Jadi kayak kamu lebih memilih, oke, aku cukup merasakan gitu, dan aku sendiri yang akan menghealing atau menyembuhkan hati aku gitu. Baru kalau misalnya kamu udah ngerasa siap gitu, baru kamu akan kayak muncul ke permukaan publik gitu. Dan itu tuh kayak kamu nggak akan cerita kalau misalnya itu nggak ke sahabat atau temen kamu yang benar-benar udah deket, yang benar-benar udah kamu percaya gitu. Terkadang kan ada seseorang itu yang kayak mereka itu kayak kayak nggak ngelihat gitu, dalam artian tuh kayak is okay lah gitu, yang penting dia udah berhasil mencurhatkan tentang isi hati dia udah ngerasa lega. Tetapi kamu bukan tipe orang yang seperti itu. Kamu nggak bakalan cerita kalau misalnya tuh kayak bener-bener ini tuh kayak bukan seseorang yang bener-bener kamu percaya banget gitu. Kamu lebih memilih menutupi kesedihan kamu gitu. Terus aku di sini juga ngelihat bahwa memang orang ini tuh bisa dibilang tuh kayak gampang suka memberikan hati dia dan kenyamanan dia tuh untuk orang lain. Tapi kayak di sini aku lihatnya memang kayak nggak bertahan lama gitu. Karena apa? Ya fantasi players of love dia itu masih sangat tinggi gitu. Fantasi pemain cinta dia tuh kayak masih sangat tinggi. Jadi kayak orang ini ya mungkin apabila dia udah memiliki kenalan baru gitu, punya orang yang baru, apalagi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya gitu, pasti orang ini bakal memberi kode-kode gitu, rambu-rambu cinta terlebih dahulu. Baru misalnya nih orang udah ngerasa nyaman diajak jadian, setelah jadian ya udah gitu, dia kalau misalnya udah ngerasa bosan dia akan pergi secara perlahan. Karena bisa dibilang orang ini tuh kayak orang yang gampang memberikan hati dia sih gitu. Ya namanya pemain cinta itu tahu nggak sih gitu loh. Terus
Mungkin kamu saat ini tuh ada yang sebagian tuh masih percaya sama karma, dan sebagian itu ada yang nggak percaya sama karma. Tapi ingat gitu, di sini aku melihat bahwa nantinya orang ini tuh bakalan mendapatkan sebuah balasan yang setimpal atas sikap atau tingkah laku dia yang dia lakukan itu, atau perbuatan dia yang pernah dia lakukan di masa lalu. Misal gitu, sebelum kamu mungkin ada juga korban yang pernah disakitin sama dia gitu. Ke belakangnya mungkin udah banyak gitu. Tetapi ya yang paling besar gitu, yang paling ini tuh kayak nih orang mendapatkan sebuah karma yang cukup besar gitu dari orang yang mungkin kayak bener-bener ngerasa sakitnya, yaitu kamu gitu. Karena aku di sini lihat kamu itu kayak betapa udah ngerasa sakitnya deh gitu. Kamu udah ngelihat bener-bener ngerasa sedihnya bagaimana gitu. Bahkan kamu berpikir untuk maju aja udah nggak bisa gitu. Bisa dibilang tuh kayak kamu saat ini posisi kamu tuh ingin stay di tempat, ingin jalan di tempat gitu, sampai bener-bener kayak kamu merasa sembuh atau merasa cukuplah healing kamu gitu. Terus aku juga ngelihat sih secara secara energi dia memang orangnya sih bisa dibilang tuh licik gitu. Licik tuh apa? Ya orang ini tuh kayak punya 1.000 cara gitu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Misal kayak orang ini tuh suka sama si seseorang gitu. Ya udah gitu, bagaimana cara dia bisa ngedapetin seseorang tersebut gitu tanpa ngelihat orang yang bener-bener udah berharap besar sama dia, misalnya kamu gitu. Jadi kayak it's okay gitu, yang penting hati dia merasa puas, yang penting dia merasa enjoy dan fun gitu. It's okay, take action aja gitu. Ya tahu sendiri gitu, karakteristik seseorang player of love kan seperti itu. Jadi kayak bisa dibilang ya yang penting dia tuh selalu aja gitu mencari hal-hal yang baru gitu, mencari fantasi-fantasi yang baru tanpa memikirkan orang yang udah terlanjur berharap sama dia tuh gimana. Dan di sini sampai bener-bener akhirnya tuh kayak gini, mungkin kayak di awal sebelum ya nih orang itu bener-bener kayak ngerasa berubah gitu, bener-bener yang kayak masih baik-baiknya antara kamu sama dia gitu. Kamu mungkin kayak di sini tuh kayak udah terlanjur membayangkan tentang masa kehidupan gitu ya. After kamu menikah sama dia, tentang masa-masa indah bersama dia gitu. Tapi nyatanya apa gitu? Harapan semuanya itu kayak udah sirna. Dan yang menghancurkan harapan kamu tersebut adalah dia gitu. Sampai bener-bener yang kayak is okay lah gitu. Jadi kayak mungkin yang kayak flashback kemarin yang kamu pikirkan tuh ya cuma kamu anggap sebagai halusinasi aja gitu. Terus di sini aku juga ngelihat kartu Connect of One gitu. Kartu Connect of One tuh yang artinya itu kayak memang bisa dibilang orang ini jiwa pesonanya itu sangat tinggi, tetapi nggak seimbang dengan sifat dia gitu. Terkadang kan ada seseorang yang memang kayak jiwa pesona dia itu tinggi, tetapi diimbangi dengan sisi yang positif. Kalau ini orang itu tidak gitu. Dia memiliki kelebihan, tapi kayak kelebihan tersebut dimanfaatkan sama hal yang nggak bener gitu. Misal, memang jiwa pesona dia itu sangat tinggi gitu, tapi kayak ini tuh kayak pesona dia tuh dia gunakan untuk kayak misal modusin seseorang, PHP-in seseorang gitu. Terus juga bisa dibilang tuh kayak dia jadikan sebagai senjata dalam permainan cinta dia. Aku lihatnya seperti itu. Bahkan bisa dibilang kayak orang ini tuh kayak nggak kedeteksi banget gitu, bahwa orang itu orang yang belangsak gitu, nggak kelihatan banget gitu. Kenapa nggak kelihatan gitu? Buktinya kayak kamu aja bisa kepancing gitu, bisa kayak seolah-olah itu kayak nih orang itu benar-benar meyakinkan diri dia sendiri bahwa nih orang ini benar-benar layak untuk diperjuangkan gitu. Tapi setelah kamu benar-benar menjalin hubungan sama dia, nyatanya apa gitu? Bukan suatu hal kebagusan yang kamu dapatkan, tetapi sebuah penderitaan. Dan di sini aku melihat bahwa saat ini mungkin kamu mencoba di balik semua ini gitu. Sebenarnya itu ada sebuah ancaman gitu, ada sebuah rasa kesedihan besar yang saat itu kayak menggulung perasaan kamu gitu. Tetapi di sini aku lihatnya tuh kayak kamu mencoba gitu pasang tampang ekspresif yang bener-bener kayak kamu nggak menunjukkan tentang sisi kesedihan kamu itu di hadapan publik gitu. Tetapi sebenarnya gitu, di balik itu semuanya, kamu itu seorang yang rapuh, yang seolah-olah itu kayak ingin berteriak sekencang-kencangnya gitu. Ingin melampiaskan gitu apa yang saat ini sedang kamu rasakan gitu. Terus aku juga ngelihat sih bahwa memang orang ini tuh bisa dibilang kayak perjuangan dia tuh perjuangan yang semu gitu. Dalam artian tuh apa? Ya dia akan terus berjuang sampai benar-benar apa yang dia ini tuh apa yang dia inginkan tuh dia dapatkan gitu. Jadi kalau misalnya orang ini kayak pencapaian dia belum dia dapatkan gitu, ya orang ini bakalan tetap terus seolah-olah tuh kayak berjuang untuk kamu gitu. Tapi sebenarnya ya kalau misalnya orang yang nggak selektif, orang yang nggak tahu gitu, pasti akan terjebak sama rayuan dia gitu. Karena aku di sini melihat bahwa kayaknya di awal gitu perjuangan dia tuh bener-bener gede loh. Bahkan di sini kamu aja nggak bisa mencurigai tentang
sisi dia yang sesungguhnya itu seperti apa gitu, tentang kebusukan dia itu seperti apa. Kamu taunya dia ini orang yang baik gitu, ini orang yang benar-benar tulus sayang sama kamu gitu, tapi kamu nggak tahu gitu basically atau dasarnya dia itu seperti apa, maksud dan tujuan dia gitu. Terus sampai benar-benar kayak di sini tuh apa ya, bisa dibilang kamu saat itu tuh kayak ingin, dalam artian tuh kayak segera mendapatkan jawaban dari kesulitan yang saat ini tuh sedang kamu hadapi gitu. Misal gitu, memang nih orang udah nggak bisa dipertahankan dan memang kayak nggak baik untuk kamu gitu, ya kamu seolah-olah tuh kayak berharap gitu ya, berharap biar nih orang ini segera benar-benar pergi dari kehidupan kamu gitu. Biar apa? Ya biar nggak terlalu banyak bayangan-bayangan tentang kebusukan dia gitu. Karena ya bisa dibilang tuh kayak is okay lah, kamu memaafkan sih memaafkan, tapi kayak di sini tuh masih ada energi yang tidak terima gitu apabila kayak kamu udah benar-benar tulus sama dia tetapi kamu dipermainkan gitu. Dan di sini aku juga melihat bahwa orang ini tuh kayak seolah-olah di awal tuh kayak datang bagaikan seorang pahlawan gitu. Yang intinya tuh kayak ingin menyelamatkan kamu dari kesedihan, seseorang yang kayak ketika kamu panas itu dia mampu mengimbangi kamu yang menjadi pendinginnya gitu. Tapi ternyata setelah kamu benar-benar udah tahu dan paham karakter dia gitu, ternyata semuanya tuh zong gitu. Dan di sini yang menjadi titik penyesalan kamu adalah gitu, kenapa kamu itu kayak seolah tuh tahu kebusukan dia itu di akhir gitu, kenapa gitu, kayak ini tuh kayak kamu tidak menemukan jalan keluar tentang kebusukan dia itu di awal gitu. Itu sebenarnya yang ada membuat kayak kamu itu ngerasa menyesal sih gitu. Tapi sebisa mungkin ya jangan pernah disesali apa yang sudah terjadi gitu, anggap saja gitu, Tuhan pasti akan menggantikan dengan sesuatu hal tuh yang lebih baik gitu. Terus juga di sini aku ngelihat sih, bahwa memang kayak kelicikan dia itu udah dapat kebaca ya. Bisa dibilang tuh, tahu nggak sih gitu orang yang licik gitu. Dalam artian tuh covernya dia tuh kayak bener-bener perfeksionis banget gitu. Bisa dibilang mungkin kalau dari segi barang tuh yang covernya bener-bener dihiasi dengan ini, dihiasi dengan itu gitu. Tapi sebenarnya dalamnya tuh bener-bener busuk gitu. Jadi kayak aku bener-bener lihat dia itu kayak seolah-olah itu seperti itu gitu, bisa dibilang tuh kayak barang branded gitu tapi dalamnya KW gitu. Jadi kayak di sini tuh seolah-olah kamu bener-bener udah terjebak dalam rayuan gombal dia. And di sini aku juga ngelihat bahwa sepertinya saat ini tuh kayak kamu sedang dilanda bayang-bayang kesedihan gitu. Karena apa? Ya ternyata pengorbanan dan perjuangan yang selama ini kamu tunjukkan atau kamu tujukan untuk dia nyatanya harus luntur secara sia-sia gitu. Dan cinta kamu yang begitu besar untuk dia tiba-tiba tuh kayak seolah menghilang secara sekejap. Akibat apa gitu? Ya dia sendiri yang dalam artian tuh kayak nggak bisa dipegang omongannya gitu loh. Hmm, di sini aku juga ngelihat bahwa memang orang ini tuh tipe seseorang penakluk sejati. Kenapa gitu? Aku bilang penakluk sejati gitu. Ya orang ini tuh kayak bener-bener begitu lihainya gitu loh. Cara bikin seseorang nyaman tuh seperti apa, cara ngedapetin seseorang itu seperti apa, cara mendapatkan kepercayaan dari target itu seperti apa. Jadi kayak ini orang ini bener-bener bisa dibilang tuh penakluk cinta sejati. Tetapi ya penakluk cinta sejatinya dia gunakan untuk sesuatu hal tuh yang nggak bener gitu. Misalnya memanfaatkan kebaikan orang lain, BHP-in seseorang gitu, dan meninggalkan cara tiba-tiba. Ini kan sesuatu hal yang sebenarnya tidak bagus. Terus juga di sini aku melihat bahwa sepertinya di sini kamu udah melakukan sesuatu hal tuh yang memang udah bener-bener bagus ya gitu. Tapi memang di sini tuh dari dianya aja yang nggak bener gitu. Terus juga di sini ada kartu Six of Cup gitu. Seolah-olah saat ini tuh kayak kamu bener-bener dalam artian tuh kayak ketika berkomunikasi sama dia gitu, kamu udah ngerasakan bukan komunikasi sama dia yang dulu gitu. Karena apa gitu, saat ini tuh kamu bener-bener merasakan sesuatu tuh yang selain janggal, orang ini juga seperti itu kayak udah dingin banget terhadap kamu gitu. Dan di sini aku ngeliat juga saat ini tuh kayak kamu bener-bener sedang ngerasa apa ya, di ujung jurang deh gitu. Dalam artian tuh yang kayak kamu nggak tahu gitu hubungan ini tuh bakalan jadi seperti apa gitu. Tapi kayak di sini kayak kamu ini udah bener-bener tahu deh gitu. Kalau misalnya kayak kamu itu terpaksa itu akan loncat aja gitu. Karena apa? Ya kamu kayak nanti ini akan semakin bener-bener nggak betah gitu. Ada momen di saat kamu bener-bener nggak betah dan ingin bener-bener berakhir sama dia. Aku ngeliatnya seperti itu. It's okay. Sekarang coba kita lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu kartu number 2. Jadi ini kita ini ya.
kita clear up terlebih dahulu, dan kita akan mencoba meneruskan buat teman-teman semuanya yang memilih kartu Knight of Pentacle. Oke. Kita coba lihat Knight of Pentacle. Taruh di sini. Pesan yang ingin dia sampaikan kepadamu. Pesan yang ingin dia sampaikan padamu. And di sini ada kartu The Tower. Sini ada kartu The Tower. Terus sini ada kartu Two of Wands. Terus di sini juga ada kartu The Hermit. Oke. Di sini langsung kebuka dua ya. Ada kartu The World. Terus di sini ada kartu Three of Wands. And then aku lihat sih ada sesuatu yang berbeda ya untuk kalian semuanya yang memilih kartu number 2. Pesan. Oke, di sini satu kartu, ada kartu The Emperor. And then di sini ada kartu Six of Cup. Oke. And then ada kartu Four of Pentacle. Wow, keluar lagi ya Four of Pentacle-nya. Kita coba agak naikkan dulu biar kalian semuanya juga kelihatan. Oke. Terus kita coba lihat. Di sini ada kartu Six of Cup. Ini orang bagus sih sebenarnya gitu. Cuman kayak orang ini tuh mungkin kayak masih belum ngerasa siap gitu ya. Karena banyak hal gitu yang mungkin saat ini tuh sedang dia pertimbangkan banyak aspek gitu mungkin. Mungkin seperti itu.
Terus di sini ada kartu Six of Cup. Ada kartu The High Priestess. And then ada kartu Five of Pentacle. Oke. Yes. Oke, teman-teman semuanya, di sini Clarissa akan menarik energi kalian secara kolektif terlebih dahulu. Oke, berikan waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa membuka energi kalian ya. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu tentang pesan yang ingin dia sampaikan padamu. Aku di sini ngelihat sih, memang saat ini tuh kayak seolah-olah hubungan kamu saat ini tuh sedang terkatung-katung. Dalam artian tuh kayak kamu nggak tahu gitu tentang kejelasan hubungan ini sebenarnya lo bawa kemana sih gitu. Aku ini sebenarnya kamu gunakan sebagai intinya tuh kayak kepuasan kamu doang, atau mungkin aku ini memang benar-benar kamu jadikan sebagai pertimbangan calon hidup kamu, atau mungkin kamu hanya menganggap aku ini sebagai intinya tuh kayak selingan aja gitu. Jadi kayak di sini kamu bener-bener ngerasa bingung gitu. Karena apa? Ya kamu sepertinya sejak dari awal kenal dia sampai kamu bertahan detik ini gitu, kamu masih nggak tahu gitu tentang keseriusan dia terhadap hubungan ini, terhadap kamu itu seperti apa gitu. Kamu masih belum bener-bener bener-bener melihat tentang sisi pengorbanan dia tuh yang begitu strong sama kamu gitu. Karena di sini aku melihat bahwa sepertinya nih orang itu kayak terlalu lempeng-lempeng aja sih gitu. Dia kayak merasa itu kayak kamu merasa bahwa cinta kamu sama dia ini kayak seolah-olah itu kayak berjalan di tempat itu. Yang artinya tuh kayak nggak ada penurunannya signifikan, nggak ada kenaikan yang signifikan gitu. Jadi kayak dari awal tuh ya bisa dibilang tuh kayak jalan di tempat gitu. Dan saat ini tuh kayak kamu bener-bener sebenarnya tuh kayak ngerasa bosen gitu. Dalam artian tuh ya siapa sih yang dalam artian tuh kayak kalian ini kenal udah cukup lama gitu, tapi kayak kamu ini masih tetap gitu ya nggak mendapatkan sebuah kepastian dari hubungan yang saat ini sedang kamu jalani gitu. Tentu di sini akan ada rasa capek, rasa jenuh ada gitu, bahkan tidak menutup kemungkinan gitu lambat laun kamu bakalan jadi bosen gitu. Karena apa ya, bisa dibilang saat ini tuh kayak kamu nggak mendapatkan sebuah kejelasan yang pasti gitu loh. Dan di sini aku juga ngelihat bahwa orang ini tuh bisa dibilang tuh kayak susah untuk dikendalikan gitu. Susah untuk dikendalikan tuh seperti apa? Bukan berarti kamu mengendalikan dia, bukan gitu. Tapi kayak sulit banget untuk mengarahkan gitu. Mengarahkan orang ini untuk menjadi sesuatu hal tuh yang lebih baik gitu. Misalkan gitu, kamu mencoba memberikan saran terbaik untuk dia gitu. Pasti ya dia iya aja sih merespon. Tapi kayak sebenarnya tuh kayak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu. Jadi kayak bisa dibilang tuh segala omongan sesuatu hal yang kamu sampaikan sama dia itu intinya tuh kayak seolah nggak nyampe ke hati dia gitu. Dalam arti cuma di permukaan aja terus kebuang kena ombak gitu. Jadi kayak seolah itu seperti itu. Dan di sini aku juga ngelihat sih ada sisi ketakutan terbesar dari kamu gitu yang saat ini tuh sedang melanda kamu. Dalam artian kamu takut apabila kamu ini kayak jangan-jangan jadi korban PHP dia aja gitu. Karena jujur gitu, kamu menjalin hubungan sama dia ini bukan ini tuh kayak seumur kecambah gitu, bukan, tetapi ya bisa dibilang tuh lumayan lah gitu. Tapi kenapa sih gitu nih orang itu dibilang katanya cinta cinta gitu, katanya sayang sayang gitu, tapi kenapa gitu nih orang kok tidak memiliki keberanian gitu. Setidaknya itu yang gini loh, kamu itu tahu gitu, kamu harus berjalan tuh secepat apa gitu, dan ini tuh kayak menahan terlebih dahulu selambat apa gitu. Karena di sini yang saya lihat tuh kayak kamu nggak mendapatkan aba-aba gitu tentang tujuan kamu itu di mana gitu. Jadi kayak seolah-olah di sini ya kamu kayak ngerasa jenuh dan capek sendiri. Karena apa gitu? Ya kamu menganggap bahwa itu tuh kayak hubungan ini tuh terlalu berputar-putar nggak jelas gitu. Dan yang kamu inginkan pun gitu saat ini kayak kamu ini benar-benar nggak tahu gitu loh. Tapi di sini aku ngelihat sih bahwa sebenarnya ada pesan terdalam dari lubuk hati dia yang bener-bener paling dalam gitu. Aku di sini ngelihat sebenarnya orang ini bukan sengaja ngebuat kamu merasa PHP atau di PHP-in ya. Tetapi di sini aku melihat bahwa memang orang ini tuh
bukan orang munafik gitu. Bagus juga sih sebenarnya. Bukan orang yang munafik itu seperti apa sih gitu. Dalam artian apabila dia belum merasa siap gitu, orang ini tidak akan terlalu menjanji-janjikan gitu tentang sebuah janji-janji manis atau janji-janji palsu sama dia gitu. Kalau menurut saya sih lebih baik seperti itu gitu. Dia baru mengatakan oke apabila diri dia memang udah ngerasa siap gitu. Daripada yang harus berpura-pura gitu. Pura-pura itu kayak seolah-olah ya kamu diajak ke jenjang pernikahan atau bagaimana gitu. Tapi nyatanya itu kayak masih lama banget gitu. Dan di sini yang saya lihat ini orang-orang yang bagus sih. Dalam artian tuh kayak nggak pernah niatan sama sekali buat PHP-in kamu gitu. Dan saya yakin gitu apabila dia udah ngerasa siap, pasti dia akan mengungkapkan kok sama kamu gitu. Cuma kita kan tinggal menunggu timingnya aja gitu. Kapan yang pas gitu. Dan di sini aku juga ngelihat bahwa sebenarnya orang ini tuh nggak ingin juga gitu terlalu intinya tuh kayak kamu menunggu terlalu lama, karena di sini aku ngelihat bahwa orang ini tuh kayak memang belum ngerasa siap aja gitu, karena banyak beban yang saat ini tuh kayak sedang harus dia taklukkan. Terus juga di sini aku juga ngelihat sih bahwa saat ini tuh kayak rasa ketakutan kamu itu takut gitu apabila kayak perjuangan kamu, pengorbanan kamu, dan kamu mempertahankan hubungan ini sampai detik ini gitu. Takut apabila harus hancur secara sia-sia gitu. Karena ya bisa dibilang kamu udah terlanjur berharap sama dia, dan mungkin gitu ini tuh kayak kamu udah terlanjur bener-bener sayang sama dia. Jadi kayak yang kamu takutkan tuh takut apabila kayak tiba-tiba gitu seolah orang ini tuh kayak ingin, dalam artian tuh kayak cuma mihapiin kamu aja gitu, dalam artian baperin kamu aja gitu. Itu yang kamu takutkan, karena di sini aku lihat bahwa kamu ini sudah benar-benar ngerasa nyaman. Terus juga di sini aku melihat sih bahwa bisa dibilang tuh kayak gini ya, untuk saat ini tuh kayak kamu nggak terlalu ingin sih, dalam artian tuh kayak is okay gitu. Aku tahu bahwa harapan kamu itu gede, tapi setelah kamu bener-bener tahu gitu bahwa dia yang lempeng-lempeng aja yang seperti ini gitu, kamu nggak mau deh gitu. Dalam artian tuh kayak terlalu menoleh ke atas gitu, takut kalau misalnya jatuhnya tuh ngerasa sakit gitu. Karena apa gitu ya, mungkin di awal kamu kayak ngerasa percaya diri aja gitu bahwa nih orang ini orang yang benar-benar pas, yang bakalan membawa kamu ke jenjang yang lebih serius gitu. Tapi setelah kamu tahu gitu bahwa dia yang kayak seolah itu kayak mungkin kayak masih nggak jelas juga gitu bahwa hubungan itu ditaruh di mana gitu. Jadi yang kayak kamu juga berusaha bersikap lempeng-lempeng aja gitu, karena kamu takut gitu apabila kamu kayak udah terlanjur jingkrak-jingkrak, kamu udah terlanjur seneng-seneng, tapi nyatanya dia masih belum ngerasa siap juga gitu. Sampai tunggu kapan lebaran janda gitu, bisa dibilang seperti itu. Dan di sini aku juga ngelihat bahwa saat ini kamu sedang sebenarnya tuh ingin mencari tahu sih sebenarnya gitu tentang apa yang sebenarnya itu dia inginkan gitu, dan apa sih yang sebenarnya ngebuat dia tuh nggak merasa siap, dan kayaknya itu kayak masih ditunda terlebih dahulu gitu. Kamu sebenarnya ingin mencari tahu tentang segala hal gitu yang saat ini tuh sedang terjadi di dalam hidup dia gitu. Tapi kayak di sisi lain gitu ada seolah-olah itu kayak pemikiran kamu takut gitu. Kamu takut tuh apabila kayak nih orang jadi tambah ilfil sama kamu, atau nih orang jangan-jangan yang kayak seperti apa gitu sama kamu gitu. Jadi kayak kamu lebih memilih is okay lah gitu. Keingintahuan kamu jadi meredup gitu. Karena apa gitu? Bisa dipikir tuh kayak jangan deh gitu. Nanti justru malah memperkeruh suasana gitu. Tapi sebenarnya gitu, jika ditanya kamu ingin sekali gitu, dalam artian tuh ingin tahu tentang dia, sisi dalam dia tuh seperti apa. Dan di sini aku juga ngelihat ada kartu the world gitu. Kartu the world tuh yang artinya sebenarnya orang ini tuh kayak ingin sih, dalam artian tuh bener-bener apa ya, ngomong ke kamu itu, tetapi yang kayak di situasi yang dalam artian tuh kayak emosi kamu sedang stabil gitu. Karena di sini aku lihat bahwa orang ini sebenarnya ingin ngomong, tapi kayak udah ngelihat bahwa kayak mood kamu mungkin akhir-akhir ini tuh kayak kurang rasa bagus aja gitu. Jadi kayak nih orang is okay lah gitu, aku tunggu dulu sampai bener-bener nih orang pikirannya tuh stabil dan bener-bener apa ya gitu, clear gitu, baru orang ini bakalan ngomong sama kamu. Karena bisa dibilang orang ini tuh orang yang masih tahu dan memikirkan timing gitu, kapan waktu yang tepat dan kapan yang tidak yang tepat. Karena apa gitu, orang ini nggak ingin sih gitu masuk gitu ya, dalam artian tuh kayak ngomong sama kamu di saat situasi dan kondisi kamu ini nggak stabil gitu. Takutnya apa, memancing masalah baru yang sebenarnya itu tidak dia harapkan dan inginkan gitu. Terus juga di sini aku ngelihat sih bahwa mungkin kayak bener-bener rasa kamu untuk dia ini kayak bener-bener kayak seolah-olah itu kayak sudah tertinggal ya, dalam artian kalau misalnya kamu terus-terusan kayak nggak mendapatkan sebuah kepastian gitu ya, bisa dibilang tuh kayak rasa kamu untuk dia ini jadi tertinggal gitu ya. Tidak menutup kemungkinan gitu kamu akan seolah-olah itu membuka hati untuk orang baru gitu. Karena bisa dibilang tuh kayak kamu
masalah terbesar kamu, masalah yang kamu benci itu adalah menunggu yang terlalu lama. Apalagi ditambah gitu tentang yang kayak kamu ini nggak tahu gitu, menunggu itu harus kapan dan pastinya itu kapan gitu. Itu hal yang sebenarnya itu kamu benci. Jadi kayak kamu di sini tuh tipe orang yang karakteristiknya itu yang realistis aja gitu, yang pasti-pasti aja gitu. Aku lihatnya seperti itu. Dan di sini kamu sempat menganggap bahwa ini orang itu mungkin kayak terlalu santuy ya gitu. Dalam artian tuh kayak, ya, kamu kan sepertinya tuh kayak udah tahu gitu apa yang kamu ingin, apa yang aku inginkan gitu, apa yang aku harapkan gitu. Tapi kayak kamu itu ngelihat bahwa orang ini kok justru menyikapi gitu loh, menyikapinya tuh kok secara santuy banget ya gitu. Jadi makanya gitu, kayak di sini aku bilangnya tuh kayak dia tuh lebih kelihatan lempeng-lempeng aja. Karena apa gitu? Aku di sini ngelihat bahwa orang itu kayak bukan berarti dia lempeng diam itu, tapi nih orang itu nggak berpikir gitu. Tapi orang ini juga ini adalah cara dia buat menemukan tentang sebuah jalan keluar gitu. Terkadang kan memang ada orang yang ekspresinya itu berbeda-beda. Misal tuh kayak ketika seseorang yang benar-benar ingin memecahkan suatu masalah, nih orang itu kayak benar-benar merenung sendiri gitu. Sampai nanti akhirnya tuh kayak menemukan jalan keluar. Tapi kalau ini orang benar-benar beda menurut aku gitu. Jadi kayak dia menikmati santai aja waktu ini gitu. Nanti saya percaya kok bahwa kayak depannya ini akan ada ide baru gitu, atau sesuatu hal yang ini tuh membawa dampak jalan keluar dari kesulitan yang saat ini sedang dia hadapi gitu. Terus juga di sini aku juga benar-benar lihat ya bahwa kamu ini kayak seolah-olah hati kamu terkadang juga merasa terjabik-jabik gitu apabila yang kayak seolah-olah dia lebih pasif gitu. Dalam artian tuh kayak nih orang pasif tuh, ya seolah-olah tuh yang kayak banyak melakukan sebuah tindakan terhadap hubungan ini tuh kamu gitu, sedangkan dia tuh yang kayak berkesan santai gitu. Dan ini tuh yang seolah-olah secara tidak langsung tuh kayak membuat hati dan perasaan kamu itu kayak terlukai, merasa capek gitu. Terus juga di sini aku juga ngelihat ya bahwa memang nih orang itu beban dia itu saat ini cukup gede loh gitu menurut aku. Tapi memang karena bisa dibilang nih orang itu kayak good boy sih. Good boy itu udah dalam artian tuh kayak seseorang yang bisa memanage gitu ya. Masih itu tipe seseorang yang karakteristiknya tuh bisa mengatasi masalah dia sendiri tuh yang kayak tanpa terlalu banyak merecoki orang lain gitu. Jadi kayak nih orang bener-bener mencoba berpikir keras, mencoba bener-bener menggunakan hati, naluri dan pikiran dia secara bersih untuk mencari jalan keluar atau atas kesulitan yang saat ini tuh sedang benar-benar dia hadapi. Aku lihat seperti itu. Dan di sini aku juga ngelihat bahwa sebenarnya banyak juga kok gitu seseorang yang kayak berusaha menawarin bantuan sama dia gitu. Tapi ini orang itu orang yang mandiri sih menurut aku gitu. Jadi kayak sebisa mungkin dia masih bisa melewati gitu. Ya dia akan mencoba bertahan dan memperbaiki gitu. Terus aku juga di sini ngelihat sih bahwa orang ini sepertinya juga udah ngerasa capek sih, udah ngerasa lelah gitu. Dalam artian tuh kayak ini kenapa ya gitu, masalah kok silih berganti gitu. Padahal sebenarnya keinginan dia gitu ya ingin cepet-cepet ngajak kamu ke jenjang yang lebih serius gitu. Tetapi memang kayak waktu dan situasinya aja yang nggak mendukung gitu. Jadi kayak ini orang itu lebih memilih diam terlebih dahulu daripada nanti kayak menjanji-janjikan kamu gitu, tapi mengulur-ngulur gitu. Dia nggak ingin seperti itu. Dia nggak ingin dicap sebagai seseorang yang terlalu banyak meng-PHP-in gitu. Terus juga di sini aku lihat bahwa saat ini tuh kayak kamu hanya bisa menahan perasaan ini tuh sendirian gitu. Dalam artian tuh kayak it's okay, akan aku nikmati penderitaan ini gitu sampai bener-bener ini tuh kayak keajaiban itu datang di dalam kehidupan kamu gitu. Sampai benar-benar yang kayak seolah-olah kamu itu berpikir seperti itu. Karena apa gitu, ya intinya tuh kayak bener-bener butuh kesabaran banget loh gitu untuk bisa dibilang tuh apa ya, untuk menghadapi sikapnya dia yang mungkin terlalu santuy menurut kamu gitu. hmm, Terus di sini aku juga ngelihat, tetapi dalam dalam artian tuh kayak mungkin dalam waktu dekat ini nih orang itu bakalan setidaknya tuh nggak langsung ngajak kamu itu kayak mungkin merit tunangan, tetapi kayak setidaknya nih orang itu mampu memberikan aba-aba gitu, mampu memberikan aba-aba tentang ini tuh is okay gitu. Mungkin kurang ini kita uh, lanjut ke jenjang yang lebih serius terlebih dahulu ya gitu, bisa dibilang tuh kayak seperti itu. Tapi kan ya walaupun kamu nggak langsung dimeritin gitu ya, kamu nggak langsung merit sama dia, kamu nggak langsung tunangan sama dia, tetapi kayak setidaknya kan jauh lebih baik gitu kamu mendapatkan titik terang daripada yang itu tuh kayak kamu terlalu lama-lama
kayak nggak mendapatkan sebuah kepastian gitu loh. Lebih baik sih seperti itu. And then di sini juga ada kartu Knight of Wands gitu. Kartu Knight of Wands di sini menggambarkan tentang bisa dibilang apa ya, orang ini tuh orang yang misal nih ya gitu, nih orang udah menemukan tambatan hati dia gitu, maka ya udah gitu, jalan utama dia saat ini yang sedang dia fokuskan, yang sedang dia pikirkan itu adalah kamu gitu. Ya mungkin ada beberapa hal gitu yang juga dia pikirkan, tetapi itu masalah pekerjaan, bukan masalah kayak orang lain, seseorang yang baru, bukan gitu. Jadi kamu salah persepsi apabila kayak ini orang itu kayak pemain cinta, sebenarnya bukan gitu. Tapi ini orang itu orang yang memiliki sesuatu hal atau keniatan yang sangat bagus sih gitu. Tapi orang ini juga nggak mau terlalu menjanji-janjikan kata-kata palsu atau kata-kata manis kalau misalnya diri dia memang benar-benar belum merasa siap gitu. Jadi kayak dia lebih memilih diam. Baru kalau misalnya dia udah ngerasa pas, udah ngerasa siap, go take action, berjalan ke depannya. Terus juga di sini aku melihat bahwa di sini ada kartu Six of Cup gitu. Kartu Six of Cup di sini menggambarkan tentang, ya mungkin sih kayak kamu berpikir bahwa ini orang itu kayak sifatnya itu kayak terlalu kekanak-kanakan ya gitu. Kekanak-kanakan tuh yang seperti apa sih gitu. Ya bisa dibilang tuh kayak, ya kamu harus berani dong gitu ngomong kalau misalnya kamu benar-benar belum siap, bukan malah diam dan dingin seperti ini. Itu yang kayak membuat kamu itu seolah-olah bagaimana ya gitu, berkomunikasi menggunakan ilmu batin gitu, tahu nggak? Jadi kayak benar-benar rasa kepekaan kamu ini benar-benar harus dituntut yang cukup gede gitu untuk tahu gitu sebenarnya keinginan dia itu seperti apa gitu. Karena di sini aku lihat dia bukan tipe orang yang transparan gitu. Dan di sini aku juga melihat bahwa saat ini memang keindahan tersebut memang kayak belum datang mendekati kamu, tapi tetap gitu kamu harus percaya diri dan banyak berpikir positif, karena bagaimanapun juga gitu saya yakin bahwa perjuangan kamu pasti akan ditukar dengan kebahagiaan. Ya memang sih gitu, kalau misalnya kamu terlalu di PHP terlalu lama gitu, ya bisa dibilang hati kamu merasa rapuh gitu. Tapi menurut saya gitu, kamu jangan menjadi seseorang yang selemah itu. Bisa dibilang tuh kayak kamu selalu berpikir positif aja, karena ini orang itu orang yang bagus gitu. Kalau misalnya ini orang belum juga apa ya, dalam arti itu kayak ngajak kamu ke jenjang pernikahan atau bagaimana gitu, ya kita berpikir positif bahwa orang ini mungkin belum merasa siap aja gitu. Belum merasa siap kan banyak gitu. Emangnya kayak nikah itu modal dengkul gitu, emangnya itu kayak apa? Jadi kayak bener-bener modal cinta doang kan bukan gitu. Jadi kayak seolah ya udah gitu, kalau misalnya nih orang bener-bener udah ngerasa siap gitu, percayalah bahwa orang itu bakalan ngajak kamu serius kok gitu loh. Dan sekarang coba kita lihat dan kita lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu number 3. Oke, kita coba lihat ya. Pesan yang ingin dia sampaikan. Di sini ada kartu The Hangman. Oke. Ada kartu Six of Swords. Di sini ada kartu The Chariot. 1, 2, 3, 4.
Di sini ada kartu Four of Pentacle. And then di sini ada kartu The Chariot. Namun energinya berbeda ya sama yang di atas. Di sini ada kartu Knight of Cup. Oke. And then kita lanjut. Queen of Coin. Terus ada kartu Knight of Swords. Ada kartu Seven of Cup. Terus ada kartu Five of Cup. Terus ada kartu King of Swords. Oke, kita tata sejenak. Ya. Oke, teman-teman semuanya, berikan waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa menarik energi kalian secara kolektif. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu tentang pesan yang ingin dia sampaikan padamu. Aku di sini ngelihat bahwa sepertinya saat ini komunikasi antara kamu dan dia sepertinya rada kurang sehat gitu. Bisa dibilang tuh kayak ada sedikit problem gitu ya, atau kesalahpahaman yang saat ini sedang terjadi di dalam hubungan kamu. Dan bisa dibilang ya menurut kamu ini adalah sesuatu hal yang cukup besar ya, masalah yang cukup besar gitu. Padahal gitu awal mulanya ini tuh dari sesuatu hal yang kecil gitu. Bisa dibilang masalah ini adalah masalah yang benar-benar kecil jadi besar gitu, yang membuat kamu sebenarnya tuh kayak kamu ini seolah nggak menyangka gitu, wah ternyata dari hal itu menjadi sebuah dampak yang cukup besar ya terhadap hubungan ini gitu. Dan di sini yang saya lihat gitu, saat ini kayak antara kamu dan dia tuh posisinya tuh diam-diaman gitu. Ada yang saling blokir-blokiran, atau mungkin ada yang salah satu pihak blokir, salah satu tidak gitu. Atau bisa dibilang tuh kayak kalian nggak saling blokir satu sama lain, tetapi di sini tuh kayak kalian tuh bener-bener sama-sama dingin gitu, sama-sama diam-diaman gitu. Karena apa gitu? Ya mungkin di sini tuh ada sesuatu hal kesalahpahaman yang memang kayak perlu diluruskan. Tetapi di sini aku lihatnya gitu, orang itu kayak seolah itu kayak dalam artian tuh kayak pingin simpelnya aja sih gitu. Dan di sini aku juga ngelihat bahwa sebenarnya nih orang saat ini juga sedang merasakan sebuah kerinduan sama kamu, dan sebenarnya pesan yang ingin dia sampaikan gitu. Orang ini tuh juga ingin sebenarnya tuh kayak melakukan tentang sebuah perbaikan hubungan gitu yang saat ini sedang terjadi antara kamu dan dia. Karena jujur gitu, di sini yang saya lihat tuh kayak kamu sering ya memang kayak seolah-olah itu stuck komunikasi atau cekcok seperti ini gitu. Tetapi memang kayak benar-benar kamu merasakan bahwa ini tuh kayak hal yang benar-benar menurut kamu itu cukup besar gitu. Karena kayak flashback ke belakang kemarin-kemarin tuh yang kayak dampaknya nggak seperti ini. Tetapi ini benar-benar kayak kamu rasain loh, sampai kayak rusuk hati kamu gitu. Dan aku juga ngelihat sih bahwa yang kayak seolah-olah dalam waktu dekat ini saya melihat ya ada energi yang begitu positif di dalam baik antara kamu dan dia gitu. Jadi kayak dia tuh kayak di dalam kamu. Karena apa? Di sini tuh akan ada sebuah perubahan besar yang nantinya akan terjadi. Dan orang ini juga dalam artian tuh ada banyak pesan yang sebenarnya itu ingin dia sampaikan. Mungkin hubungan kalian memang kayak
kemarin tuh udah ada komitmen gitu. Tapi di sini aku lihat mungkin komitmennya tuh kurang merasa kuat gitu. Jadi kayak orang ini tuh ingin berpesan sama kamu biar dalam artian tuh kayak is okay gitu. Kita mencoba yuk gitu. Dalam artian kita perbaiki. Masa kita yang nggak capek gitu. Dalam artian tuh pacaran atau jadian udah sekian lama, tetapi kita ini masih terlalu berpikir secara kanak-kanak gitu. Yang artinya itu masih terlalu memikirkan ego dan kepentingan emosi gitu, yang membuat ini ya antara kamu dan dia tuh kayak saling berantem seperti ini. Ujung-ujungnya cekcok, ujung-ujungnya marah, kangen lagi, balik lagi, terus cekcok lagi gitu. Itu kan yang membuat kamu sebenarnya tuh kayak cukup merasa capek gitu. Dan di sini aku juga ngelihat bahwa saat itu kayak kamu ada perasaan yang kayak seolah-olah itu kenapa sih gitu, kemarin tuh harus terjadi yang menjadi sesuatu hal yang kecil jadi sebesar ini gitu. Dan saat ini kamu juga merasa kesepian gitu. Kamu sebenarnya tuh kayak butuh seseorang yang itu tuh kayak bisa mengelus, dalam artian tuh kayak mengelus hati dan perasaan kamu, yang benar-benar bisa menemani kamu di saat kamu kayak ngerasa galau atau kalut gitu. Tetapi kayak apa daya gitu, sepertinya kayak seseorang di sekeliling kamu gitu nggak ada yang mempedulikan perasaan kamu atau apa yang saat ini sedang kamu rasakan gitu. Jadi kayak seolah ya kamu saat ini kayak menahan beban ini sendirian gitu. Dan di sini aku juga ngelihat bahwa orang ini kayak memiliki harapan bagus ya sama kamu gitu. Memiliki harapan bagus apa sih gitu? Ya memiliki rancangan tentang masa depan yang indah sama kamu. Tetapi memang ya penghalangnya juga bisa dibilang tuh cukup gede. Karena apa? Ya sepertinya antara kamu dan dia itu masih sama-sama kuat sih emosi dan egonya nggak mau saling dikalahkan satu sama lain. Alhasil apa gitu? Ya intinya itu kayak terjadi sebuah pertikaian lagi, peperangan lagi gitu. Tetapi di sini aku dapat melihat ya bahwa eh di sini tuh ada kartu desar gitu. Desar tuh yang artinya tuh akan ada masa depan yang cerah gitu. Asalkan antara kamu dan dia benar-benar bisa memperbaiki, meriset hubungan kalian tuh benar-benar dari nol gitu. Karena kalau kalian tidak melakukan mulai dari sekarang gitu. Jadi kayak intinya tuh mau kapan lagi gitu. Apa kamu kayak nggak merasa capek gitu apabila terus-terusan berperang dan berantem yang ini tuh nggak tahu gitu kamu benar-benar bisa berubahnya kapan. Terus juga di sini ada kartu The Chariot gitu. Kartu The Chariot itu menggambarkan tentang ya mungkin ada yang ngerasa dalam artian tuh kayak di antara kalian tuh yang kayak ngerasa udah memprioritaskan kesabaran kalian, tetapi kenapa gitu, semakin aku sabarin semakin dia nggak bisa dikendalikan gitu. Tapi di sini aku melihat sih apa yang kamu lakukan tersebut nggak akan sia-sia kok gitu, karena sebenarnya orang ini juga cintanya sama kamu ini begitu gede gitu, dan orang ini juga sebenarnya nggak mau untuk kamu tinggalkan gitu, karena bisa dibilang gitu kalian berdua ini sama-sama saling merindukan satu sama lain apabila kayak antara kamu dan dia ini udah bener-bener lama nggak terjalin sebuah komunikasi gitu. Jadi bisa dibilang tuh adalah gitu sisi yang kayak saling kehilangan masing-masing gitu. Yang biasanya tuh jam segini mungkin teleponan tapi nggak teleponan. Yang mungkin jam segini WA-an tapi ternyata nggak WA-an. Otomatis kan ada energi kayak saling mencari antara kamu dan dia gitu loh. Dan di sini aku juga melihat sih bahwa orang ini juga sepertinya kayak gengsinya itu gede. Orang ini saat ini benar-benar lagi menunggu kamu gitu ya. Lagi menunggu kamu kayak seolah kamu menghubungi dia duluan gitu. Tapi di sisi lain aku lihat juga sepertinya tuh kayak kamu berharap tentang hal yang sama. Kamu menunggu dia menghubungi kamu duluan. Dan di sini sih sebenarnya harus ada keberanian ya, dan kayak sebisa mungkin entah siapapun gitu, baik kamu maupun si doi nggak boleh terlalu mementingkan tentang kegengsian, karena kegengsian tersebut bukanlah suatu ajang untuk menyelesaikan masalah gitu. Karena apa? Ya, kegengsian tersebut bisa memperlarut atau memperlambat gitu ya sebuah penyelesaian masalah. Dan di sini aku juga melihat bahwa proses gitu ya, proses yang akan kamu jalani bersama dia ini merupakan proses yang benar-benar panjang gitu. Dimana dari awal sampai kamu benar-benar bisa bertahan sampai detik ini, itu kan yang namanya antara kamu dan dia ini benar-benar menghargai proses. Tapi di sini kita ngelihat ke depannya gitu, bahwa dibalik kesulitan atau banyak hal yang mungkin kayak kamu merasa beban gitu ya, flashback ke belakang kemarin, dibalik itu semuanya akan ada sebuah anugerah yang jauh lebih indah yang nantinya tuh akan kamu rasakan gitu. Tetapi ya di sini memang kesabaran kamu benar-benar dituntut gitu. Kesabaran kamu benar-benar dituntut gitu. Karena apabila tidak, pasti kamu bakalan terpancing emosi lagi yang membuat ujung-ujungnya kamu marah lagi sama dia, bentrok lagi, saling menyalahkan lagi gitu. Jadi kayak benar-benar di sini harus sama-sama mengalah. Jadi antara kamu dan dia harus sama-sama imbang. Jangan yang kayak kamu doang yang ngalah, dianya enggak gitu. Jangan dia doang yang ngalah tapi kamunya enggak gitu. Jadi harus ada kesinambungan antara satu dan yang lain gitu.
Dan di sini aku juga melihat ada kartu Knight of Cup gitu. Kartu Knight of Cup di sini menggambarkan tentang orang ini pasti akan memberikan sebuah tawaran baru, dalam artian tuh kayak kamu mau nggak gitu kalau misalnya aku ajak untuk yang lebih serius lagi, dalam artian ya kita berubah dulu gitu, baru kalau misalnya kita benar-benar udah layak untuk berubah gitu kita langsung memikirkan ke jenjang yang lebih serius gitu. Dan di sini orang ini juga sepertinya dalam waktu dekat ini akan mencoba, dalam artian tuh kayak antara kamu dan dia itu saling memaafkan satu sama yang lain gitu, dan nggak saling menyalahkan. Aku melihatnya seperti itu. Dan di sini yang saya lihat kamu sepertinya akan bisa tersenyum kembali gitu, dalam artian mungkin bisa lebih bernafas lebih lega lagi gitu, karena jika dilihat gitu kayak flashback ke belakang kemarin tuh yang kayak kamu bener-bener udah nggak bisa berpikir secara jernih deh gitu. Karena apa, ya ternyata harus berantem berantem dan berantem lagi gitu. Jadi kayak nantinya bener-bener kayak antara kamu dan dia udah saling memaafkan gitu. Nah ini dijadikan sebagai koreksi diri yang kayak nantinya kalian kedepannya nggak boleh terjadi suatu pertengkaran seperti ini lagi. Terus juga di sini ada kartu Queen of Coin gitu. Kartu Queen of Coin tuh yang artinya tuh kayak ya kalau misalnya memang unek-unek kamu saat ini tuh kayak kamu jangan pernah selalu terus-terusan gitu ya menggunakan alasan pekerjaan itu untuk nggak menghubungi aku gitu. Kalau misalnya itu yang membuat unek-unek kamu gitu, ya kamu omongkan aja sama dia gitu. Karena semakin kamu terbuka sama dia gitu, semakin dia tahu dan paham tentang sifat dan karakter kamu, daripada yang kayak kamu sebenarnya nggak suka tentang hal dari dia yang A gitu, tapi kamu kayak berusaha diem aja. Tapi di sisi lain gitu, banyak unek-unek yang sebenarnya itu kayak kamu ingin protes sama dia gitu. Jadi kan intinya tuh kayak nggak enak dan gak memecahkan masalah. Lebih baik kalau misalnya kamu memiliki unek-unek sama dia, segera omongkan. Dan di sini aku juga ngelihat bahwa memang kayak di sini yang saya lihat itu mungkin kayak yang flashback ke belakang kemarin kamu yang terlalu banyak berkorban gitu sama hubungan ini. Tapi aku ngeliat ke depannya gitu, antara kamu dan dia tuh kayak nantinya tuh balance gitu, imbang, sama-sama memperjuangkan dan sama-sama diperjuangkan. Terus juga di sini aku melihat sih bahwa memang hmm, aku di sini tuh kayak ngelihat bahwa nantinya tuh akan ada sebuah pencapaian yang nantinya tuh akan kamu dapatkan, dan tentunya ini kayak hasil dari kesabaran gitu ya, kesabaran kamu dalam melewati setiap proses dan langkah gitu. Terus di sini juga ada kartu Five of Cup gitu. Ini tuh menggambarkan tentang ya mungkin gitu ada salah satu pihak di antara kalian tuh yang kayak merasa malu untuk mengungkapkan, dalam artian itu mengungkapkan apa gitu ya, yuk kita mencoba bersama-sama berpikir dewasa, saling memaafkan satu sama lain, dan mulai meriset dari nol. Mungkin ada yang kayak masih ngerasa malu ya untuk ngomong hal itu, tapi sebenarnya di sini aku lihat itu antara kamu dan dia itu kayak sama-sama memiliki satu tujuan gitu, ingin sama-sama memperbaiki hubungan ini. Tapi mungkin karena rasa gengsi itu yang membuat kayak hal tersebut tuh jadi tertunda gitu. Dan di sini aku juga ada kartu King of Swords gitu. Kartu King of Swords di sini tuh kayak menggambarkan tentang ya apabila kalian ingin memperbaiki gitu, keberanianlah yang dituntut buat kalian tunjukkan gitu. Bukan justru malah kegengsian gitu. Kalau misalnya kegengsian aja yang didulukan gitu, ya bisa dipastikan hubungan kalian gitu ya bersama si doi ini nggak akan berubah gitu. Dan apabila kalian nggak berani gitu ya, maka ya nggak akan terjadi sebuah perkembangan yang signifikan. Kamu akan merasakan bahwa cinta kamu kayak merasa berjalan di tempat aja gitu. Jadi kayak bener-bener kamu harus berpikir menggunakan logika, hati dan pikiran tuh kayak secara jernih. Kemudian keberanian kamu dan kepercayaan diri kamu yang harus dituntut, karena di sini harapan dan keinginan kamu ini akan tercapai apabila kamu benar-benar mau gitu melakukan sebuah perbaikan dalam hubungan tanpa kamu memikirkan arti atau makna gengsi. Jadi seperti itu. It's okay, terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya. Aku ingetin lagi ya buat teman-teman semuanya yang ingin gabung di personal reading, private reading, kalian bisa lihat tentang cara-caranya, keterangannya, daftar price-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe ya, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Saya Clarissa, pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat kalian semuanya yang udah setia nonton aku dari awal hingga akhir ya. Mudah-mudahan
dapat membawa dampak yang positif bagi kehidupan kalian semuanya. Dan ingat ya, jangan lupa ditekan tombol like-nya dan komentar sebanyak-banyaknya buat kalian yang ingin mengajukan pertanyaan gitu ya. Jadi kalian boleh silakan berkomentar dan jangan lupa ditekan tombol like-nya, terus di-share gitu ya di seluruh media sosial kamu biar teman-teman semuanya yang nggak tahu biar pada tahu. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di readingan selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, sehat selalu ya.